Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Sabtu 5 November 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, yang sedang dalam masalah dan kesulitan, dalam nama Tuhan Yesus, Anda disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala persoalan, permasalahan, kesulitan yang Anda hadapi akan diatasi oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Setialah pada Allah, bukan pada Mamon. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang pengusaha pernah mengatakan pada saya demikian, bahwa apa yang dia miliki, apa yang sekarang dia miliki hanyalah titipan, di mana titipan itu haruslah dibagi rata dengan keluarganya, para karyawan-karyawatinya, anak-anak panti, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Demikian dia berkata. Untuk saya luar biasa, satu persepsi yang luar biasa. Dan juga katanya dia melanjutkan, gereja juga punya bagian di dalamnya. Dia tidak lupa juga untuk berikan ke gereja, membantu kehidupan gereja apapun itu. Mendengar sharing sang pengusaha ini, saya bisa katakan dan simpulkan bahwa pengusaha ini bukan hamba uang, tetapi hamba Allah. Dia tahu apa yang harus dia gunakan dengan uang atau kekayaan yang Tuhan anugerahkan padanya dan keluarganya itu. Demikian pula ada seorang dokter yang men-sharingkan pengalaman hidupnya bahwa suatu saat ketika dia membantu orang yang berkebutuhan dengan tulus, tanpa mempertimbangkan sana sini, karena dia tahu bahwa orang yang akan dia bantu itu lebih membutuhkan. Dan pada saat yang sama dia yakin
bahwa apa yang dia sendiri butuhkan, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Dan benar semuanya terjadi demikian. Imannya yang mengajarkan dia demikian. Dokter ini setia pada Tuhan dan ajaran Tuhan, dan tidak menggantungkan hidupnya pada mamon, pada harta kekayaan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengkritik para orang Farisi yang adalah hamba-hamba uang, seperti dikatakan dalam Injil tadi. Dan juga Yesus mengajak para pendengarnya, para muridnya, untuk hidup setia pada Allah, menggantungkan hidup hanya pada Allah, dan tidak hidup sebagai hamba uang atau hamba kekayaan, atau menggantungkan hidup pada kekayaan atau uang tersebut. Yesus dengan jelas katakan bahwa orang tidak dapat atau tidak akan mungkin bisa hidup setia pada Allah dan juga pada mamon atau pada uang. Orang harus memilih, dan pilihan itu untuk orang yang beriman harus jatuh pada Allah, setia pada Allah, menggantungkan hidup hanya pada Allah. Ini bukan berarti terus kita tidak boleh memiliki kekayaan, tidak boleh memiliki uang. Tidak. Bahkan kita harus bekerja keras untuk memiliki sesuatu, untuk menyejahterakan hidup kita. Tetapi kemudian yang harus terjadi pada setiap orang beriman adalah bagaimana kekayaan dan uang itu digunakan. Bagaimana peran uang atau kekayaan dalam hidup. Kalau kemudian kekayaan atau uang itu mengontrol hidup manusia, mengontrol hidup kita, dan bukannya Allah, maka disitulah letak ketidakbenarannya, disitulah letak kesalahannya. Karena apa? Karena Allah lah yang harusnya mengontrol dan berkuasa atas hidup kita, dan bukannya uang atau kekayaan. Manusia gantungkan hidup pada Allah dan bukan pada uang. Kesetiaan pada Allah juga akan bisa diukur dengan bagaimana kita menggunakan kesuksesan, kekayaan, uang, dan segala barang yang kita miliki. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diundang untuk menjalani lagi hidup dengan kebaikan hati. Hidup berbagi dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Ini pesan tidak langsung dari bacaan Injil hari ini. Sekecil apapun yang bisa kita bagikan, kita bagikan. Sekecil apapun anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita, hendaklah kita ingat akan bagian orang lain dari anugerah yang kita terima dari Tuhan itu. Tuhan akan melengkapi dan menyempurnakan apa yang kurang dalam diri setiap orang beriman. Kita harus ingat itu. Dengan hidup berbagi, kita sungguh hidup berbakti dan bergantung hanya pada Allah. Dan kita tunjukkan pada saat yang sama, kita setia pada Dia. Saudara dan saudariku, mampukah kita? Sanggupkah kita? Maukah kita untuk hidup hanya menggantungkan diri pada Allah, setia hanya pada Allah, dan bukan pada kekayaan atau uang? Kita perlu uang, kita perlu kekayaan dengan hasil kerja keras kita, dan itu hendaknya sekali lagi kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan menyejahterakan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia yang kami terima. Bantulah kami untuk setia padamu dalam hidup kami, dan bantulah kami agar kami hidup terus berbagi dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Jauhkan kami dari segala dosa ketamakan. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat berakhir pekan. Tetap sehat dan jalanilah hari ini dengan senyum.